Oshinoko, anime yang gak mampu ngalahin episode satunya. Halo semuanya, gue Yuji Trisweno. Kali ini gue akan membahas anime Oshinoko yang udah tamat season satunya. Setelah pembahasan gue di video Oshinoko sebelumnya yang membahas episode 1 tentang Hoshino Ai, gue akan membahas kelanjutan dari cerita setelah kematian Ai. Kembali mengingatkan, semua pembahasan kecuali jalan cerita yang gue omongin adalah dari apa yang gue rasakan, baik kecewa, senang, keresahan, dan lain sebagainya. Sederhananya unek-unek gue setelah nonton keseluruhan episode dari Oshinoko. Gue juga bukan orang yang membaca manganya, sehingga gue mendapatkan pengalaman menonton yang benar-benar fresh dan menyenangkan, kecuali manga reader yang spoiler di sosmed itu so asik bangetan. Cukup disclaimernya, mari kita bahas Oshinoko season 1. Gue akan ceritakan backstory dari karakter-karakter penting yang muncul setelah kematian Ai. Dimulai dari Aqua menjadi sosok yang berbeda. Aqua menjadi lebih misterius dan sering berhubungan dengan Gotanda, yaitu sutradara yang bersedia mengajari Aqua tentang industri film di balik layar. Namun setelah Aqua mengikuti acara reality show, sutradara ini seolah dilupakan dan kita tidak diperlihatkan lagi sutradara tersebut. Tujuan Aqua mencari koneksi dengan industri hiburan untuk mencari tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Namun, sepanjang film ini kita masih belum diberitahu seperti apa sebenarnya ayah kandung dari Aqua dan Ruby. Menurut gua, Aqua diciptakan menjadi karakter yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tipikal main karakter pada umumnya yang semua akan beres ketika ada Aqua. Justru hal ini membuat gua merasa biasa aja sama karakter ini. Apalagi saat tiba-tiba Aqua jadi om-om YouTuber yang mampu meniru persis karakternya, bahkan mampu lari naik gunung, padahal selama series ini berjalan, kita nggak diperlihatkan Aqua pernah latihan fisik atau jago dalam pelajaran olahraga. Skill actingnya oke lah, dia pernah latihan sama sutradara, tapi staminanya, lalu saat menolong Akane dengan tiba-tiba dia tahu lokasinya di mana, menurut gue menjadi plot hole. Apakah Aqua seorang stalker? Tapi kalau jadi stalker, kenapa dia nggak tahu siapa ayahnya ya? Mungkin ada detail yang gue lewatkan, bisa correct me di komentar. Aqua juga jadi Wotage yang mukanya flat, seolah-olah karena Aqua punya mata bintangnya, jadi dia bisa semuanya, seperti halnya Boruto yang bisa Rasengan dengan cepat karena alasan jenius. Yang kedua adalah Ruby. Ruby diceritakan jadi siswa SMA yang jobless. Hal keren di sini adalah masih SMA udah sadar bahwa dirinya jobless. Gua pas SMA nggak kepikiran sampai situ sih. Ruby menurut gua menjadi Ruby yang sebenarnya, bercita-cita jadi idol, pengen seperti Ai tapi dengan caranya sendiri. Dan selama series ini berjalan, gua ngerasa Ruby cuma jadi karakter sampingan karena cerita berfokus ke backstory dari karakter-karakter calon member Newbie Komachi. Jadi gua nggak dapet feel-nya pas di episode terakhir scene Ruby konser tiba-tiba jadi seperti Ai, meskipun visualnya di situ bagus. Sebelumnya kita diperlihatkan kemampuan nyanyi Ruby nggak lebih jago daripada Memcho, tapi di episode terakhir tiba-tiba di buff dan jadi center of attention dari konser tersebut. Apa karena dia MC jadi tiba-tiba begitu? Atau lagi-lagi karena dia anak Ai yang punya mata bintang? Menurut gua cukup maksa, kecuali kita dikasih lihat sedikit struggle-nya Ruby tentang kemampuannya. Entah kenapa gua nggak dapet feel keren atau goosebump-nya scene Ruby, karena selama series ini berjalan, Ruby terlihat seperti karakter sampingan yang tiba-tiba di buff jadi OP di akhir. Lagi-lagi, apa karena mata bintangnya yang membuatnya jadi OP di akhir? Karakter ketiga yaitu Arima Kana, karakter paling relate dengan dunia hiburan tanah air sekaligus karakter favorit gua. Arima Kana diceritakan sebagai artis cilik yang jadi meredup karirnya saat dia sudah besar. Hal yang bikin gua suka sama karakter ini, gua diperlihatkan perjuangannya di dunia hiburan, bagaimana dia di cancel, bagaimana dia bertahan di dunia hiburan, betapa takutnya dia menyebabkan kegagalan di tim barunya, dan bagaimana perubahan karakter Arima Kana. Tadinya gua kesel sama Kana waktu sok jago di scene syutingnya sama Aqua. Bahkan di situ, sutradaranya sudah mengatakan hal negatif tentang karir Kana. Setelah dia besar, gua malah jadi suka sama karakter Kana dan belajar beberapa hal darinya, seperti pentingnya memanajemen keuangan sehingga Kana nggak kehabisan uang dari kecil bahkan sampai dia SMA. Selain itu, gue juga belajar beberapa ilmu sosial media, tapi tiba-tiba dibuat menjadi penghancur ekspektasi gue di episode terakhir. Gue udah berekspektasi tentang konser Bikomachi yang baru, tapi malah dirusak dengan dialog Kana selama konser. Banyak yang bilang di internet, Oshinoko nggak fokus ke idolnya doang, tapi ke karakter dan cerita industri hiburan. Dan di manganya memang sudah seperti itu. Sebagai penonton, gua nggak peduli. Gua cuma pengen lihat bagaimana konser Newbie Komachi dan berekspektasi bakal lebih bagus daripada episode 1. Malah menurut gua konser kelas 1A dari anime My Hero Academia lebih bagus daripada konser Bikomachi di episode terakhir.
Karakter selanjutnya yang populer di internet adalah Akane, karakter yang jadi korban cyberbullying sampai hampir mengakhiri hidupnya. Penceritaan karakter yang paling bagus menurut gua adalah karakter Akane. Gua lihat perjuangannya menjadi apa yang diekspektasikan orang-orang di sekitarnya, yang dikemas dengan bagus banget. Bagaimana storytellingnya, jahatnya netizen di saat itu, visual yang ditampilkan, dan Akane yang benar-benar ada di titik terendah karirnya. Akhir cerita backstory dari Akane juga ditutup dengan bagus, yaitu scene Akane riset tentang Ai, terus berubah menjadi sosok Ai. Itu lebih membuat gua merinding dibanding scene Ruby di konser Nyubi Komachi. Gua melihat proses dari perubahan Akane membentuk personanya seperti Ai. Gua hampir menjadi tim Akane, tapi gua tetap suka dengan karakter Arima Kana. Karakter terakhir yang mau gue ceritain adalah Memcho, member terakhir Nyubi Komachi di season ini. Menurut gue backstory-nya lumayan oke. Bagaimana dia menyembunyikan usianya, pengen jadi idol dari lama, dan sebagai karakter yang punya branding sebagai streamer dengan tanduk ikoniknya. Memcho juga bisa dibilang menggendong Nyubi Komachi di konser pertamanya dari segi penonton, yaitu ketika para penonton konser banyak yang mengenal Memcho sehingga ramai yang nonton. Secara keseluruhan, penceritaan karakter di anime ini menurut gua bagus. Selain Aqua dan Ruby yang menurut gua biasa-biasa aja dan tiba-tiba. Selain episode 1, backstory Akane dan scene Ruby tiba-tiba Ai, menurut gua visualnya biasa saja. Scene yang diam, kamera movement anime pada umumnya, pokoknya seperti visual anime pada umumnya lah. Hal yang membuat berbeda, mungkin dari pewarnaannya, desain karakternya, warna cerah dengan pencahayaan menyesuaikan cerita, menjadi ciri khas tersendiri buat Oshinoko. Beberapa efek tertentu saat momen karakter tertentu juga menarik, bisa dibilang ciri khas Oshinoko. Gua nggak bilang jelek, cuma biasa aja dan nggak begitu spesial. Hal ini menjadi terlihat, mungkin karena ceritanya nggak sewah episode 1. Visual di backstory Akane cukup membantu penceritaan karakter, seperti saat scene Akane depresi, scene match cut yang menggambarkan emosi Akane, semua tersampaikan dengan baik. Scene Ruby tiba-tiba Ai juga bagus, meskipun gua nggak tahu gimana bisa hal itu tiba-tiba terjadi. Secara visual tersampaikan, tapi secara cerita kurang. Musik opening dan ending dari series Oshinoko menurut gua bagus, meskipun gua bosen. Lagu opening yang dinyanyikan oleh Yoasobi diputar di mana-mana, di Indomaret, di rumah makan, di mall, di YouTube, Instagram, Twitter, semua timeline sosial media gua isinya lagu Idol by Yoasobi. Meskipun gua penggemar Yoasobi, tapi kalau semuanya memutar lagu itu mulu, ya bosen juga pak. Musik ending yang menutup cerita di setiap episode yang menggantung menurut gua pas banget, apalagi di episode Akane kesurupan Ai. Jadi kesimpulan dari video ini adalah semua episode di Oshinoko gak ada yang bisa ngalahin Oshinoko episode 1 yang durasinya setara 3 episode. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue omongin. Sampai jumpa di video lainnya. Gue akan membahas kelanjutan cerita dari cerita sebetulnya, dan kita tidak diperlihatkan lagi sutradara.